Kita mulai lagi ya. Jadi model klasik yang akan kita pelajari di sesi UTS ini ya. Sesi UTS-nya adalah multikoliniaritas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Jadi bagaimana masing-masing ketiga sifat ini menjelaskan terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya ya gitu. Kalau multikoliniaritas kan berarti ada hubungan linear tidak antara variabel bebas dengan variabel yang terikatnya ya gitu. Kalau heteroskedasitas nanti bagaimana variansinya, apakah dia homogen atau tidak, variansinya kecil, berarti kalau variansinya kecil berarti dia cenderung ke homogen, namanya homoskedasitas. Kemudian kalau autokorelasi nanti bagaimana sih syaratnya gitu ya, korelasinya seperti apa. Kalau linearitas itu lebih memperlihatkan bagaimana hubungan kalau misalkan variabel X atau variabel bebasnya berubah terhadap variabel Y-nya. Apakah dia itu sebanding ya, misalkan variabel X-nya bertambah 2 kali, apakah nanti si Y-nya ini bertambah 2 kali juga atau tidak. Nah, itu disebut hubungan yang saling linear. Kalau korelasi berarti apakah nanti si X ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya ya, variabel yang bergantungnya ini gitu. Oke. Ya. Oke. Bentar saya ini dulu kan. Besarkan dulu. Oke. Nah, jadi sini overview dari materi kita hari ini tentang sifat alamiah multikoliniaritas, estimasi pada keberadaan multikoliniaritas yang sempurna, estimasi pada keberadaan multikoliniaritas yang tinggi tetapi tidak sempurna, nanti syaratnya apa gitu ya. Yang disebut dengan multikoliniaritas yang tinggi, sedang, ataupun yang parah gitu ya. Ada nanti yang paling, kalau misalkan multikolinitasnya besar itu kan dia nilainya -1 atau 1 kan nilai konstantanya. Nah, kalau misalkan lebih dari itu berarti dia sudah ke kolineritas yang apa ya istilahnya, yang parah gitu ya, yang nanti harus diperbaiki gitu. Kemudian konsekuensi teoritis dari multikoliniaritas, konsekuensi praktis dari multikoliniaritas, kemudian ada contoh ilustratifnya, kemudian bagaimana cara kita mendeteksi ada tidaknya multikoliniaritas di dalam model persamaan kita. Ya. Kemudian langkah-langkah perbaikannya seperti apa? Oke. Nah, kita ke sini dulu nih. Pertanyaan yang sering muncul dalam analisis regresi berganda. Ingat ya, kalau analisis regresi berganda, yaitu persamaannya variabel atau parameternya itu bisa lebih dari, nah ini kan kalau regresi single ya, beta 1 ditambah beta 2x. Nah ini yang linear biasa, yang single equation. Nah kalau misalkan berganda, multiplier, berarti beta 1, beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah seterusnya. Di sini beta k kali xk. Nah, sini. Nah, nanti kita harus melihat bagaimana sih pengaruh antara, bukan pengaruh ya, hubungan antara parameter-parameter ini, beta 1 dengan beta 2 bagaimana? Beta 2 dengan beta 3 bagaimana? Gitu ya. Oke, jadi kemudian pertanyaannya seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebasnya. Jadi nanti dilihat bagaimana sih pengaruh beta 1 ke Y, pengaruh beta 2 ke Y, beta 3 ke Y. Ini maksudnya variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Kemudian pertanyaan kedua, dapatkah variabel bebas tertentu dihilangkan dari model karena pengaruhnya yang kecil atau tidak ada terhadap tak bebasnya. Jadi kalau misalkan nanti yang sudah saya di awal ya, bahwa faktor-faktor di ekonomi itu kan sangat banyak ya gitu. Ada banyak faktor, misalkan pendapatan saja ada berapa faktor gitu kan ya. Nah nanti mana yang paling kecil variabel bebasnya itu bisa kita hilangkan pengaruhnya gitu ya. Misal bencana gitu, misalkan bencana kan itu tidak terjadi di semua kondisi kan gitu. Jadi itu bisa kita hilangkan jika bencana itu tidak ada gitu. Kalau pengaruhnya kecil bisa kita hilangkan gitu. Kemudian perlukah menambah variabel bebas yang belum masuk ke dalam model untuk memperoleh tambahan informasi. Jadi nanti dilihat kan kalau hubungan linearitas ditentukan dengan R kuadratnya ya. Nah, kalau R kuadratnya itu kecil, misalkan di bawah 0,7, berarti kita harus analisis
apa ya yang kurang dari variabel bebas yang belum kita tambahkan di sini gitu. Jadi kita menganalisisnya bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebasnya, kemudian bisakah kita menghilangkan atau menambahkan gitu ya, tergantung nanti hasil dari analisis dari beberapa koefisien-koefisien nanti kita cari gitu ya. Oke. Oke. Contoh, misalkan regresi pengeluaran untuk konsumsi makanan keluarga pada pendapatan keluarga, tabungan, usia, dan kepala keluarga. Oke. Variabel bebas akan saling berkorelasi. Jadi ciri-ciri dari adanya multikolinearitas itu apa? Kalau kolinearitas itu satu variabel dengan satu saja gitu ya. Kalau multi berarti lebih dari satu hubungan linearitas gitu ya. Tadi beta 1 dengan beta 2, kalau hanya itu berarti linearitas saja. Maaf, kolinearitas. Kalau lebih dari 2 betanya berarti hubungannya adalah multikolinearitas gitu ya. Oke. Variabel bebas juga berkorelasi dengan variabel sosial ekonomi lain. Jadi variabel yang kita berikan tadi X1, X2 itu bisa juga berpengaruh terhadap pengeluaran untuk konsumsi, misalnya ukuran keluarga gitu ya. Tadi kan kita ingin memodelkan apa pendapatan ya. Pendapatan, nah tadi. Pendapatan keluarga tergantung dari ini ya. Ini variabel Y-nya. Ini variabel Y-nya. Maaf. Ini X-nya ya, kan tadi konsumsi ya. Ini variabel Y yang kita ini. Nah, ini misalkan kita anggap X1. Ini tabungan kita anggap X2. Ya, usia kepala keluarga kita anggap sebagai variabel bebas lainnya anggap S3. Nah, variabel bebas akan saling berkorelasi jika nanti sifatnya multikolinearitas ya. Kemudian variabel bebas juga berkorelasi dengan variabel sosial ekonomi yang lain yang berpengaruh terhadap pengeluaran untuk konsumsi. Misalnya ukuran keluarga. Jadi X2 ini nanti bisa dipengaruhi oleh variabel lain gitu ya maksudnya. Variabel sosial ekonomi yang lain. Nah, kalau dua syarat ini terjadi berarti ada namanya multikolinearitas di dalam persamaan kita atau model matematik kita. Gitu. Oke, kemudian kita masuk ke definisi multikolinearitas ya. Nah, multikolinearitas itu ditemukan pertama kali oleh Hagner Fritz, Institute of Economics Oslo University. Pada awalnya, multikolinearitas berarti adanya hubungan yang linear, sempurna, atau pasti. Jadi bisa saja hubungannya sangat linear atau ada gitu ya. Pasti itu berarti ada gitu. Di antara beberapa ada beta 1 dengan beta 2 atau semua variabel bebas dalam model regresi ya. Jadi tadi yang dinyatakan multikolinearitas itu boleh ya salah satu hubungan variabel bebasnya atau semua variabel bebasnya itu saling linear itu boleh gitu. Misalkan pada model regresi dengan variabel bebas kita nggak tahu skala-nya sampai berapa, misalkan X1, X2 dan X3 di mana X1-nya kita mulai dari 1 ya. Suatu hubungan linear yang sempurna dikatakan ya dia hubungan linear yang sempurna Jadi dikatakan hubungan linear yang sempurna jika memenuhi kondisi ini. Ya, di mana alfa 1, alfa 2 adalah konstanta sedemikian rupa sehingga tidak semuanya 0 ya. Jadi di sini alfa ini bisa kita sama dengankan dengan ini ya, beta gitu. Di mana konstanta sedemikian rupa tidak semuanya 0. Jadi kalau 0 apa nanti? Ya 0 kiri semuanya juga kanannya 0 kan gitu. Karena kalau lambda 1 0 berarti suku yang lambda 1 X1 itu akan bernilai 0. Oke. Kemudian ada perkembangannya. Nah, multikolinearitas juga berarti adanya hubungan yang linear kuat tetapi tidak sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas dalam model regresi. Gitu. Nah, jadi nanti apa sih yang disebut dengan kuat tetapi tidak sempurna? Artinya nanti itu masih ada variannya gitu ya. Dia kuat. Kan nanti ujinya ada beberapa ya, ada uji F, uji T gitu, ada uji R kuadrat gitu ya. Nanti dilihat
VIF, faktor velocity-nya. Kalau VIF-nya itu besar, maaf kecil, berarti kan dia sebenarnya tidak ada kolinearitas ya gitu. Tapi nanti dilihat juga, oh ternyata R kuadratnya besar. Nah itu nanti dia kuat tetapi tidak sempurna. Yang sempurna kan dari VIF-nya lebih dari 10, kemudian R kuadratnya itu lebih dari 0, berapa tadi? 8 ya. Oke, itu yang kuat dan sempurna. Misalkan pada mode regresi dengan K variabel, ya ini tadi perkembangannya ya, suatu hubungan linear yang kuat tapi tidak sempurna. Nah, kenapa ada errornya di sini ya? Kalau kita ambil pasti ada error. Di sini adalah kuat tapi tidak sempurna, dikatakan memenuhi kondisi ini. Di mana VI ini atau epsilon I biasanya juga adalah unsur kesalahan yang bersifat stokastik. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke. Lanjut ya. Nah, misalkan ini ada beberapa X1I, X2I. Itu productivity score. Nah, ini ada beberapa trial ya atau percobaan dari 1 sampai 8, di mana di sini ada variabel XI1, XI2, dan Q productivity itu kita lambangkan dengan XI. Oke, bentar ya. Mantap nggak ya? Bentar ya. Nah, di sini ada crew size-nya adalah satu dari trial 1 sampai 4, di sini nilainya sama ya. Ini data dari percobaan. Kemudian bonus P-nya ini gitu. Nah, ternyata crew productivity score-nya itu ini angkanya ya. Nah, kita pengen melihat pengaruh pada saat variabel bebas tidak saling berkorelasi. Ya, ini variabel bebasnya tidak saling berkorelasi. Ini contohnya. Kenapa? Karena kan kalau di sini 4, di sini 2. Ini masih 2 kalinya kan ya, tapi ini 2 kali, tapi ini kan tidak 2 kalinya kan. Nah, berarti dia variabel bebasnya tidak saling berkolerasi gitu. Kemudian kita masuk. Ini tadi udah ya. Oke. Nah, definisinya konsekuensi dari multikolinearitas. Nah, meski penafsir OLS bisa dipenuhi atau diperoleh, standar error atau kesalahan baku cenderung semakin besar dengan meningkatnya korelasi antar variabel bebas. Jadi, kalau misalkan ya, SE itu kan akar dari variansnya. Kalau variansnya itu semakin besar, artinya apa? Meningkatnya korelasi antar variabel bebas gitu. Ya, misalkan pada mode regresi 3 variabel ini yang sering kita buat ya, ada beta 2 X2. Sebenarnya di sini ada beta 1, maaf. Maka beta 2 estimatornya, kalau ada top itu estimator ya, nilainya ya. Jadi nanti kalau ada tabel YI berarti data Y pertama, variabel terikatnya atau variabel tak bebasnya, kemudian X2I berapa, kemudian dijumlahkan ya. Nah, ini untuk kalau secara manual, menghitung dari estimator beta 2. Nanti beta 2 itu apa? Nanti variabel yang menunjukkan nilai dari X2I ini. Gitu ya. Seberapa kuat sih X2I ini terhadap si ini gitu. Nah, nanti kalau X2I misalkan ini pendapatan ya Y1. Nah, X2I misalkan apa ya? Usia kepala keluarga, berarti nanti seberapa kuat sih beta 2-nya. Nah, itu dilihat dari regresor estimator dari beta 2. Sama dengan beta 1. Nah, beta 3-nya ini. Nah, diasumsikan bahwa X3I itu berapa kali lipatnya dari X2I. Gitu. Nanti ada contohnya ya. Sebentar, ada di bawah. Oh, di bawah ya. Oke. Jadi nanti di sini ada, kalau misalkan ada hubungan linearitas atau multikolinearitas, X3 ini adalah kelipatan berapa kalinya X2I. Bisa lebih dari 1 atau kurang dari 1 ya. Misalkan 2 kali lipatnya atau setengah kali lipatnya lah gitu. Jadi ini kalau misalkan ada hubungannya, ada lambda di sini yang dia itu teratur lambdanya ya gitu. Kan kalau kita lihat yang linearitasnya biasa saja, berarti kan dia sama dengan 2X.
Artinya apa? Kalau X itu bertambah 2 kali, ia juga akan bertambah 2 kali gitu. Nah, ini adalah faktor yang tetap gitu. Dilihat dari grafik yang sudah kita buat, bisa dari Excel atau bisa dari metode-metode yang lain gitu ya. Nah, ini misalkan nih X3I berapa kali lipatnya dari S2I, di mana lambda ini adalah konstanta yang tidak bernilai 0 ya. Kalau bernilai 0 nanti S3I-nya juga akan 0 semua kan. Nah, maka si beta 2 tadi ini kan rumusnya. Nih, yang ada X3I-nya ini, X3I tadi adalah lambda kali X2I. Berarti nanti ini akan berubah menjadi lambda kuadrat X kuadrat 2I ini ya, yang ini. Pokoknya yang ada X3I kita ubah menjadi lambda X2I. Gitu. Oke. Kemudian, nah, tadi perilaku varian beta 1 jika koefisien korelasi Rx1, F2-nya meningkat ya. Oke, sebentar. Ini saya review dulu ya sebentar. Review kembali rumus varian. Kembali rumus varian. Oke. Kalau var dari estimator beta 1 itu sama dengan sigma kuadrat dibagi ini X, tadi XI1 plus 1I. X2I, X1I ya. X1I X1I dikali 1 min R12 kuadrat. Ya. Kemudian SE atau standar error ya. Standar error atau standar deviasi itu pasti akar dari varian ini kan. Kalau dari statistikanya. Ini kita ke ADS ya. var dari beta 1. Nah, kalau misalkan varian dari beta 2 apa estimatornya? Ini sigma kuadrat, ini S2I kuadrat, 1 min R12 yang di kuadrat. Kalau standar errornya itu adalah akar dari var beta 2 topi. Oke, di mana ini R12 ini adalah korelasi ya. R12 itu adalah korelasi antara variabel X1 dan X2 gitu. Atau ini bisa R1 ya. Ini kalau ini sama saja ya, Rx1, X2 sama aja R12. Oke. Dalam regresi berganda. Dalam regresi berganda. Kan kalau regresi tunggal hanya R kuadrat besar ya. Jadi R kuadrat besar hanya variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Kalau yang R kecil itu berapa linearitas ya antar variabel bebasnya gitu. Ya, paham ya? Oke. Nah, dari rumus varian terlihat jelas bahwa jika korelasi antara X1 dan X2 ya, korelasi ini jika mendekati 1 ya, jika ini mendekati 1, maka varian dari beta 1 dan beta 2-nya itu akan meningkat. Kenapa? Karena kan ini suku ini akan semakin kecil kan? Ya enggak? Kalau ini membesar. Nah, kalau ini mendekati 1, artinya apa? Maka varian menjadi jika korelasi antara X1 dan X2 mendekati angka 1 tadi ya, maka varian dari beta 1 maupun beta 2 akan terus naik ya. Dan jika korelasinya ini benar-benar di 1,
kan korelasi yang bagus itu di atas 0,8 ya. Nah, kalau benar-benar 1 berarti perfect gitu ya, sempurna, maka apa? Variannya menjadi tahingga, variannya akan membesar. Ya, jadi kalau ini membesar, maka variannya juga akan membesar gitu. Jadi ini akibat dari hubungan yang linear antara variabel-variabel bebasnya gitu. Oke. Ya. Ingat ya, kalau ini 1 berarti kan 1 dikurang 1 0. 1 dibagi 0 menjadi tahingga kan gitu. Oke. Kita lihat nih dari sini. Kalau misalkan R-nya adalah 0, berarti sisinya menjadi ini saja kan? Ya, sigma. Ini karena ininya, kok sigma 1 kuadrat? Oh, maaf, ini ada kuadratnya. X1i kuadrat ya. Oke, jadi sisa ini aja kan? Kalau ininya 0,5, berarti si ininya menjadi ini. Ya, tinggal kita ganti sininya saja ya, R ini. R12 ini kuadrat. Ya, ini sama dengan R12 ya. Nah, kalau 0,7 berapa? 1,96. Kalau ini tahingga. Ya. Nah, nanti sigmanya dari mana, Bu? Sigmanya biasanya dari soal. Gitu. Variansnya. Ini kan varians estimatornya kan. Oke. Nah, konsekuensinya, besarnya standar error berakibat selang keyakinan untuk suatu parameter menjadi lebih lebar. Ya. Sehingga kesalahan tipe 2 akan meningkat. Ya. Kalau standar errornya besar, maka kesalahannya akan meningkat kan, errornya besar gitu. Jadi dia tidak bagus datanya gitu. Pada multikolinitas yang tinggi tapi tidak sempurna, ya, multikolinitas tinggi tapi tidak sempurna, estimator koefisien regresi bisa diperoleh. Tapi estimator dan standar error menjadi sensitif terhadap perubahan data. Ini sifat kalau multikolinitasnya tinggi tapi tidak sempurna ya. Jadi dia sensitif sekali terhadap perubahan data gitu. Karena tidak sempurna tadi ini. Multikolinitas yang tinggi tapi tidak sempurna bisa terjadi kalau apa R kuadratnya tinggi, namun tidak satupun variabel signifikan secara statistik. Ini dilihat dari mana? Uji T yang ini ya. Jadi uji T-nya misalkan gagal, tapi R kuadratnya tinggi. Nah, itu yang disebut dengan multikolinitas yang tinggi tapi tidak sempurna. Gitu. Oke. Nah, ini sebagai contoh ya. Bagaimana kalau kita melihat adanya linearitas atau multikolinearitas yang tinggi. Nah, kalau misalkan linearitas, ini hanya ini saja kan, kolinearitas, maaf. Ini. Kalau linearitas itu antara bebas dengan tak bebas ya. Kalau antara variabel bebasnya berarti kolinear atau multikolinear. Nah, kalau ini berarti namanya kolinear. Nah, kalau ini berarti apa? Dia non-collinearity. Kalau ini sedikit ya, lihat dari irisan dari ketiga lingkaran itu. Oke, yang C apa? Moderate collinearity. Kemudian ini tengah-tengah ya, ini rendah, ini setengah collinearitas, ini tinggi, ini sangat tinggi, gitu ya. Derajat collinearitas dapat diukur dari luasnya jangkauan irisan dari tiap lingkaran. Jadi lihat dari luasannya ya, atau luas irisan ke 3 lingkaran. Oke. Nah, kita masuk seperti yang tadi saya jelaskan ya. Apa sih yang dimaksud misalkan tadi X3 2 kalinya lambda apa tadi apa? X3 lambda dari X2 ya. X3i. Nah, ini maksudnya misal nih asumsi ke-8 CLRM adalah tidak adanya multikoliniaritas di antara regresor dalam model regresi. Nah, multikoliniaritas itu apa? Kalau kita bahas yang awal tadi, terjadi hubungan linear yang sempurna atau tepat tadi ya di antara beberapa atau semua variabel bebas. Jadi boleh beberapa atau semua variabel bebas gitu ya. Dalam model regresi. Ini berarti apa? Misalkan S2 nilainya 10, 15, 18, 24, 30, S2-nya 50, ini. Nah, kalau kita lihat X3i ya ini 5 kalinya X2i ya kan. Ini
X2I yang pertama, X2I yang kedua, dan seterusnya. Ini adalah 5 kali lipatnya dari X2I. Sehingga apa? Ada kolinearitas antara X2 dan X3. Gitu ya. Kemudian, kalau kita cek X2 dan X3 dari R23-nya, berkorelasi kuat dengan koefisien korelasi di antara keduanya, nilainya ini. Gitu. Tapi apa? X2 ke X3 itu tidak kolinear ya hubungannya. Tidak bisa dipastikan berapa kali lipatnya gitu. Oke. Artinya apa? Terjadinya hubungan linear yang kuat walaupun tidak sempurna antara variabel bebasnya. Karena tadi hanya 2 variabel bebas saja yang berkolinearitas. Gitu. Oke. Sumber terjadinya multikolinearitas itu apa saja? Yang pertama, metode pengumpulan data yang digunakan. Mungkin kalau misalkan metodenya bagus, maka datanya itu akan berkolinearitas. Nah, tapi balik lagi ke sumber datanya. Apakah memang datanya itu tipe yang linear atau yang tipe yang misalkan kuadrat gitu ya. Ini harus dikembalikan lagi. Kalau misalkan sudah menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan kemudian metode penyajian data, tapi masih terdapat hubungan kolinearitas maupun linearitas yang rendah gitu. Nah, berarti memang datanya itu alamiahnya seperti itu gitu ya. Kemudian terjadi multikolinearitas adalah kendala pada model atau populasi yang diambil sampelnya. Nah, kalau misalkan di statistika kan ada beberapa metode pengambilan sampel ya, atau sampling. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang salah dalam model yang digunakan. Misalkan yang seharusnya stratified menggunakan yang simple saja gitu. Kemudian spesifikasi modelnya, apakah menggunakan yang linear yang single ataupun yang multi gitu ya. Nah, multinya ada berapa? Ataukah nanti terlalu banyak variabel bebasnya gitu, atau mungkin malah terlalu sedikit. Itu juga bisa mempengaruhi sumber terjadinya multikolinearitas. Kemudian model overdetermined jika jumlah X-nya lebih dari N. Jadi terlalu banyak X-nya ya, atau variabel bebasnya. Kemudian untuk data time series, data yang bergantung waktu, itu juga bisa menimbulkan adanya multikolinearitas. Kenapa? Karena regression mengikuti pola tren umum, yaitu bisa menaik atau menurun dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan kolinearitas. Misalnya pendapatan, dari sekian tahun ini sampai sekian tahun ini pendapatnya seperti ini, kekayaan dan ataupun jumlah penduduk ya juga mempengaruhi pengeluaran konsumsi gitu. Nah, nanti pendapatan ini juga merupakan data time series. Nah, kemudian kekayaan apa? Penduduk juga time series bukan kalau penduduk. Jadi ya, karena kan dia datanya bisa berubah terhadap waktu. Gitu. Oke. Kemudian estimasi pada keberadaan multikolinearitas yang sempurna. Sempurna itu yang bagaimana? Koefisien regresi tidak menentu dan standar error tidak terbatas. Jadi dia tinggi semua ya, sampai dia itu standar errornya tak terbatas. High but imperfect, tinggi tapi tidak sempurna. Koefisien regresi dapat diperoleh yang R tadi, tapi standar errornya besar. Gitu. Dalam kasus near atau high multikolinearity, ini salah ya bahasa Inggrisnya ya. Estimator OLS masih bersifat blue. Blue yang kemarin? Dash linear unbiased estimation. Bias estimation ya. Gitu. Oke. Dalam kasus ini dampak adanya multikolinearitas dalam model regresi jika menggunakan teknik estimasi OLS masih mempertahankan asumsi lain ya.
Jadi kalau misalkan kita menggunakan OLS, kita masih mempertahankan asumsi lain. Mempertahankan asumsi lain. Kemarin kan teknik estimasi ada OLS, ada ML ya. Nah, kalau kita menggunakan OLS, apa sih yang kita pertahankan? Yang pertama, estimator masih bersifat blue. Estimatornya. Estimator masih ya. Masih bersifat blue. Jadi dari base linear tidak, bias tidak, dan estimasinya bagaimana. Kalau bias berarti datanya cenderung bervariasi ya. Kalau unbiased berarti dia cenderung homogen. Oke. Estimator tadi masih bersifat blue dengan adanya multikolinearitas. Namun, estimator mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat. Ya. Kemudian, asumsi yang kedua, akibat nomor 1 tadi, maka interval estimasi akan cenderung lebih besar. Akan cenderung lebih lebar ya. Dan nilai hitung uji T akan kecil. Sehingga membuat tadi variabel independennya secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel independen ya. Jadi tadi OLS pertama estimatornya bersifat blue, kemudian akibat estimator yang blue tadi, interval estimasi akan cenderung lebih lebar, lebih besar gitu, dan nilai hitung P ya akan lebih kecil ya, akan mengecil. Kalau mengecil apa? Dia akibatnya secara statistik variabel independen ya, yang variabel bebasnya itu tidak signifikan mempengaruhi variabel independen. Jadi hubungannya tidak terlalu kuat gitu ya. Maksudnya kalau uji T-nya mengecil gitu. Oke, tapi dijawab oleh pernyataan ketiga. Walaupun secara individu variabel independen T tadi tidak berpengaruh ya, tidak T tadi hubungannya terhadap bebas ke variabel tak bebas. Nah, kalau misalkan uji T-nya itu kecil ya, secara independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen melalui uji statistik. Namun apa diperlihatkan? Namun nilai R kuadrat masih bisa tinggi gitu. Ya. Ya. Secara teorikal apa? Dia harusnya tidak bias ya. Memori sifat blue tadi di sini. Ini asumsi yang harus kita penuhi 3 ini. Secara teoretiknya dia harus bias linear ya, tidak bias, mempunyai variasi minimum, kemudian merupakan fenomena regresi sampel ya. Bias linear. Kemudian variansinya dari unbiased, dan unbiased itu artinya variasinya minimum ya. Merupakan fenomena regresi sampel walaupun variabel-variabel X tidak berhubungan secara linear pada populasi, tapi pada sampel tertentu yang diambil mungkin berhubungan. Ini secara teoritisnya. Kalau secara praktiknya bagaimana gitu? Walaupun tadi blue, estimator OLS masih memiliki variasi dan covariance yang besar. Nah, tadi ya, yang ini kan, sehingga sulit mendapatkan estimator yang akurat gitu. Secara praktiknya ya di lapangan gitu. Ternyata meskipun sifatnya itu masih blue, kita memiliki variasi dan kovarian yang besar. Variasi itu berarti datanya itu beragam kan gitu. Kemudian apa? Interval kepercayaan cenderung sangat lebar. Kita menerima H0. Kan biasanya kita akan menolak H0 ya yang kita uji itu. Kemudian T hitung cenderung tidak signifikan secara statistik. Kenapa? Karena T-nya T hitungnya kecil gitu. Walaupun R kuadratnya sangat tinggi. Gitu. Estimator OLS dan standar error-nya sensitif terhadap perubahan kecil dalam data. Ini secara praktisnya ya, antara teoretikal dengan praktikal. Kalau kita menggunakan estimator OLS. Bentar. Oke.
Nah, tadi balik lagi ya. Model yang mempunyai standar error dan nilai statistik T yang rendah merupakan indikasi awal adanya masalah multikoliniaritas dalam model regresi. Dia jadi ada masalah nih di dalam multikoliniaritasnya. Tadi kan dia high but imperfect kan gitu. Namun multikoliniaritas itu dapat terjadi jika model yang kita punya merupakan model yang kurang bagus. Ya, tadi ya diakibatkan oleh real datanya. Data alamiahnya memang mungkin di sananya kurang koliniar gitu. Oke. Ya, ini ada contoh ilustratif untuk mengilustrasikan berbagai poin yang sudah kita pelajari. Kita lihat di dalam tabel 10.5 ya. Nah, di sini ada hypothetical data on consumption expenditure Y ya. Konsumsinya, kemudian income-nya itu di S2 dalam satuan dolar. Kemudian and wealth, kesehatan ya. Apa sih wealth itu? Kemudian pokoknya S2 dan S3 ini adalah variabel bebasnya ya. Nah, kemudian kalau kita regresikan dengan menggunakan rumus yang tadi, ini kan beta 1, ini beta 2, ini beta 3 ya, gitu. Nah, oh ya saya lupa. Jadi R kuadratnya nilainya 0,96. Di sini tidak dilihatkan ya R1, 2-nya ya, R kecilnya. Nah, kalau kita lihat dari regresi 10.6.1 menunjukkan bahwa pendapatan dan kekayaan, ini pendapatan. Ini berarti pendapatan kekayaan ya. Sama-sama menjelaskan sekitar 90% variasi dalam pengeluaran konsumsi. Oke, berarti ini sudah masuk ke R kuadrat. Kalau R kuadrat kan berarti X ke Y kan. Gitu. Berarti dia sudah saling bersama-sama ya. Mempengaruhi si pendapatan ini sebesar berapa? 96%. Gitu. Oke, ini variabel beta 1, ini beta 2-nya ini ya. Ini beta 3. Oke. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi adanya multikoliniaritas di dalam model kita ya? Nah, multikoliniaritas pada dasarnya itu adalah fenomena sampel. Nah, ciri-cirinya terdapat multikoliniaritas itu pertama dilihat dari R kuadratnya. Tinggi ya, lebih dari 0,8, tapi T itu sedikit yang signifikan. Jadi ini tadi yang high but imperfect ya, ini sudah menunjukkan adanya multikoliniaritas. Korelasi berpapasan tinggi di antara variabel X. Tadi ini yang R1, 2, ya, atau apalah R23 antara variabel bebas 1 dengan variabel bebas yang lain. Dia dikatakan tinggi kalau lebih dari 0,8 ya. Gitu. Kemudian pemeriksaan korelasi parsial. Pada regresi Y terhadap X2, X3, X4 sampai XK, terdapat temuan ini kan R123 kuadrat. Artinya ini pengaruh si variabel 1, map X1, S2, S3, S4 ke Y kan gitu kalau R besar. Model sangat tinggi, tetapi kalau kita periksa ini yang kecil antar variabelnya itu juga masih menunjukkan adanya multikoliniaritas. Ya. Oke. Yang menunjukkan apa? Bahwa variabel-variabel S2, S3, S4, ini harusnya S1, sangat berinterkolerasi dan bahwa setidaknya salah satu variabel-variabel tersebut tidak berguna itu bisa saja terjadi gitu ya. Kenapa tadi ini agak rendah nih? Agak rendah. Nah, karena kan tadi ini gabungan ya, bisa saja yang berpengaruh sangat kuat itu adalah X1 dan S2 atau X1, S2 dan X3 gitu. Jadi bisa saja X4-nya itu yang kita anggap kecil pengaruhnya. Gitu. Tapi itu juga masih masuk ke keadaan multikoliniaritas. Ya. Kemudian regresi auxiliary. Jika F hitung ini lebih besar daripada F kritisnya pada tingkat signifikansi yang dipilih,
Langkahnya apa? XI dari X itu berarti X ini ya, data ke satu gitu, X ke satu, kedua, dan ketiga, tertentu bersifat kolinier dengan variabel X lainnya ya. Gitu. Jadi ini F hitung. Kalau tadi T hitung untuk melihat bagaimana sih pengaruh terhadap variabel bebas ke variabel apa tadi? K bebasnya ya. Kalau F hitung untuk menunjukkan hubungan antara variabel X, variabel bebas dengan bebas lainnya. Nah, kemudian di sini untuk melihat adanya multikolonialitas kita deteksi dengan nilai eigen dan indeks kondisi. Nah, ini nilai eigen ya, nilai eigennya. Kemudian ini condition indeksnya ya, atau indeks kondisi. Nah, kalau K itu maksimum eigenvalue dibagi minimum eigenvalue. Nah, kalau misalkan pembagi antara K-nya ini antara 100 dan 1000, terjadi multikoliniaritas sedang sampai kuat ya, 100 sampai 1000. Tapi kalau melebihi 1000 apa terjadi multikoliniaritas parah gitu. Jadi harus kita perbaiki modelnya. Gitu. Nah, kemudian ini dari segi K-nya ya. Kalau dari segi CI-nya atau indeks kondisinya, C itu adalah akar dari K. Kalau misalkan di antara 10 dan 30, berarti ada multikoliniaritas tinggi, sedang hingga kuat ya. Kalau melebihi 30 berarti sudah masuk ke parah. Sampai sini ditanyakan dulu. Tidak? Nah, kalau ini kita lihat dari VIF-nya ya. VIF-nya kalau lebih dari 10 berarti dia koliniarnya tinggi. Kemudian R kuadratnya 0,9 dikatakan sangat kolinier. Tapi sebenarnya batas R kuadrat yang bagus itu lebih dari 0,8 sudah dianggap bagus ya. Kalau 0,9 berarti sangat kolinier gitu. Oke. Kemudian dari scatter plot. Scatter plot digunakan untuk melihat bagaimana berbagai variabel dalam model regresi saling berhubungan. Nah, ini kan misalkan ada konsumsi ya, di sini variabel bebasnya. Di sini variabel terikat. Variabel bebas 1, variabel bebas 2, variabel bebas 3. Nah, scatter plot ini kalau misalkan dia garisnya ini kan kita tarik ya dari ujung ke ujung kan, dari sini misalkan ini ke sini. Nah, kalau benda tepat di garis lurus ini berarti dia artinya linear gitu. Nah, kalau yang ini garis ini berarti hubungan antara apa? YD dengan si konsumsi kan. Kalau garis ini apa tuh yang ini ke sini. Nah, ini berarti agak kurang linear ya karena beberapa banyak ya titik-titik yang berada di luar garis ini apa garis lurusnya gitu. Oke, kalau yang ini berarti konsumsi dipengaruhi oleh W atau wealth tadi, kekayaan. Kemudian ini dia sangat tidak linear ya gitu. Kalau kita hubungkan hubungan I dengan si konsumsi. Gitu. Nah, kalau yang ini apa? Kalau yang ini berarti grafik W terhadap YD. Gitu. Dan seterusnya ya. Jadi tarik garis lurus, kalau misalkan banyak beberapa titik yang dia itu di luar garis lurus itu, berarti dia linearitasnya kecil gitu, atau bahkan rendah. Seperti yang grafik ini ya. Ini kan banyak sekali ya titik-titik yang di luar ini gitu. Salah tidak dengan modelnya? Bisa saja dari pengambilan sampelnya, atau memang dari datanya, realnya itu sifatnya bukan linear ya, bisa jadi hubungannya logaritmik, atau kemudian kuadrat, square, seperti itu ya, akar. Jadi memang datanya seperti itu. Tapi nanti balik lagi, masukkan ke teori ekonomi, apakah benar hubungan ini itu adalah kuadrat gitu kan. Jadi kita harus kembalikan ke teori dari ekonomi kita gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Bentar ya.
VIF tadi sudah saya beritahu. Bentar, VIF. Ya. Kalau VIF tadi ini ya rumusnya. Par dari beta I dikali sigma I kuadrat dibayar. Nah, ini nilai dari VIF-nya. Variance inflation factor. Kalau VIF-nya lebih dari 10, berarti dia tadi bagus ya nilai dari multikolinearitasnya. Bentar, saya masuk ke contoh soal dulu ya. Saya cari dulu dari buku. Sampai sini ditanyakan dulu.
Oh ya. Jadi tadi saya menunjukkan ini ya, kovariannya ya. Tadi kan kalau variansnya, varians dari ya. Nah, kalau varians tadi ini ya, varian setiap betanya, ini varians dari beta 3-nya. Nah, kalau kovarian di antara parameternya, berarti ini ya, min dari R23 dikali sigma kuadrat per 1 min R2 kuadrat dan seterusnya. Nah, ini kita lihat nih ya. Kalau misalkan hubungan antara R23-nya ini besar, ya kan? Berarti dia nilainya apa? Besar apa kecil? Kalau ini kan R itu kan pasti di antara 0 sampai 1 kan ya, nggak ada yang negatif kan ya hubungan ininya. Oke. Berarti ini kan maksimal 1. Kalau misalkan maksimal 1 berarti nanti kovariannya kan tak hingga ya. Kalau misalkan nilai hubungan antara R ya R2 dan 3-nya ini mendekati 1, fungsi suku dari ini akan mengecil. Berarti kalau kita bagi dia akan menjadi tambah besar ya. Dimana di sini R2 adalah koefisien korelasi antara X2 dan X3. Kemudian ini PIF-nya. Ini bisa menggunakan rumus ini. Kalau tadi kan agak panjang ya rumusnya ya. Bla bla bla. Nah, ini rumusnya ketika kita ingin mencari nilai dari PIF. 1 min R23 yang di kuadrat ya, gitu. Dimana PIF ini menunjukkan bahwa varians dari estimator yang dipengaruhi oleh adanya multikolinearitas. Jadi syaratnya apa? PIF-nya harus lebih besar daripada 10. Gitu. Oke. Nah, kalau kita masukkan tadi ini di dalam varians kan ada fungsi ini ya. Mirip kan ya. 1 min R kuadrat yang ini, yang bawah ini. Ya. Nah, ini berarti variannya ini bisa kita ganti dengan ini. Kan tadi varian dari beta 2 itu sigma kuadrat dibagi S2I kuadrat ya jumlahnya dikali 1 min R23 kuadrat. Nah, ini adalah nilai PIF-nya ya. Gitu. Satu per ininya, maaf. Satu per ini ya, bukan keseluruhannya. Nah, misalkan kita lihat nih contohnya. Nah,
Ini the effect of increasing R2 terhadap varians beta 2 dan kovarian beta 23. Nah, ini nilai dari R23 ya. Kita lihat dari yang paling kecil 0 sampai 0,999. Berarti ini yang paling bagus ya R23-nya. Nah, kalau dia 0 berarti VIF-nya berapa? 1. Kenapa? Karena VIF tadi ini kan 1 dikurang 0 berarti 1 kan. 1 dibagi 1 nilainya adalah 1. Nah, kita lihat kalau si R23-nya ini mendekati nilai 1 ya kan di sini. Nah, berarti apa? Nilai dari VIF-nya juga akan membesar. Nah, sampai sini saja ya yang ini yang dikatakan terjadi multikolinearitasnya karena lebih dari 10 gitu. Oke. Nah, kemudian varians dari beta 2-nya bagaimana? Nah, lihat nih 1,33 di mana A-nya adalah ini ya. Kita kalikan saja 1,33, 1,96 dan seterusnya. Variansnya juga akan semakin besar ya ternyata. Ya, jadi varians beta 2-nya itu akan besar. Jadi datanya ini juga akan cenderung tidak apa ya istilahnya? Tidak homogen ya, karena tadi ada perkalian antara misalkan tadi kan X3 berapa kalinya kan dari X2. Nah, kalau ini membesar, kalau ini membesar, ini kan juga akan membesar ya, gitu. Ya enggak? Nah, ini kalau ini membesar kan berarti kalau data dari awalnya tidak homogen, nanti data seterusnya juga akan tidak homogen kan, sehingga nilai dari variansnya juga akan besar gitu. Ya. Kemudian kalau dari kovariannya berapa nih? 0,67. Hubungan antara beta 2 dan beta 3 ya, kovarian. Tadi ini beta 2-nya. Jadi terlihat ya bahwa kalau hubungan antara beta 1, beta 2, atau beta 3 itu semakin besar, maka dia cenderung variasinya juga akan membesar ya. Gitu. Terlalu linear, dia juga malah semakin ini variasinya semakin besar gitu. Tapi tidak apa-apa. Tadi kan masih meskipun tidak memenuhi blue, tadi kan kita bisa lihat dari R kuadratnya juga kan ya, itu bisa dimasukkan ke dalam ciri-ciri model yang memiliki multikolinearitas. Nah nih, kalau kita buat grafiknya ya, grafik R2 terhadap variansnya. Semakin dia besar, dia juga akan ini. Jadi kalau kita lihat ini fungsinya bukan linear kan antara R2 dengan varian ya. Kalau linear kan pasti seperti ini. Gitu. Boleh datanya di sini gitu, tapi tidak terlalu menjauh gitu. Kalau ini kan dia tidak linear atau ini persamaannya sifatnya kuadratik ya hubungannya. Nah, tadi yang tadi kan kita melihat bahwa selangkah percayaannya bisa tambah lebar ya enggak? Tadi. Nah, interval kepercayaannya cenderung sangat lebar kalau dia itu memiliki varians dan kovarians yang besar. Nah, bagaimana pengaruhnya? Ini efek dari kenaikan kolinearitas yang di atas 90% ya. Gitu. Nah, di sini kalau misalkan R23-nya ini 0,0, 0,5, 0,95 dan seterusnya ya. Ini kita lihat bahwa confidence intervalnya juga akan tambah lebar ya. Jadi tetap 1,96. Ini dilihat dari apa? T hitungnya ya. Ini T hitung. Kemudian akar dari ini tergantung X2-nya berapa dari sigma-nya. Tapi yang kita lihat dari sisi faktor ininya. Dia akan semakin besar. Artinya dia istilahnya interval minimum sama maksimum dia akan semakin besar juga ya. Kalau kita punya data seperti ini 10 plus minus 0,5 artinya apa? Dia maksimum di 10,5 ya kan. Minimum di rentang ini, minimum di rentang 10 min 0,5. Nah,
Kalau di sininya ini besar gitu ya, rentang yang besar, dia datanya toleransinya sangat apa ya, besar gitu, sehingga datanya cenderung bervariasi, ya kan? Jadi kalau misalkan ini nih 1,9 lebih kali akar 1,3 pasti lebih besar daripada yang dikali dengan akar 1 kan gitu. Sehingga konsekuensinya apa? Datanya ini kita di atas, maaf, di rentang berapa ya, 10, 9,5 ya kalau kita lihat soal ini, sampai 10,5 ini masih diperbolehkan gitu. Jadi artinya kalau kita menggunakan data yang ini, apa namanya, selang kepercayaannya kecil. Jadi data-datanya itu cenderung homogen ya. Kalau misalkan semakin besar R23-nya ya, artinya linearitas antara beta 1, beta 2, beta 2 dan beta 3 itu besar, datanya cenderung dia itu heterogen ya. Jadi rentangnya semakin besar sehingga data-data itu bisa masuk gitu ya ke rentang ini. Jadi banyak kan datanya gitu, penyebarannya. Sampai sini yang ditanyakan dulu. Enggak. Nah, ini tadi data yang tadi ya. Ini Y-nya kalau kita buat tabel 10.3, yang ini, S2 dan S3 ya, ini variabel terikatnya, ini variabel bebas yang pertama, variabel bebas yang kedua. Oke. Ini datanya seperti ini. Kalau kita plotkan, dapatkan Y-nya ini ya. 1,1939, berarti ini beta 1. Berarti beta 1 itu jika semua variabel bebasnya itu nilainya 0 ya. Gitu. Kalau ini berarti ketika semuanya 0, pendapatannya misalkan ya berarti 1,1939. Mungkin di hari itu ya dia masih punya saving, meskipun dari pendapatan ataupun faktor lainnya itu nilainya 0 gitu. Oke. Nah, di sini kalau R kuadrat ini menandakan hubungan semua variabel bebas, berarti S2 dan S3 terhadap variabel Y-nya. Berarti ini 0,8. Kira-kira ini bagus tidak? Ada yang bisa menjawab tidak? Nilai multikoleritasnya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Gimana tadi ini? Kalau R-nya 0,8 kira-kira bagus tidak modelnya? Cara kalau kita menggunakan model linear, multilinear. Enggak, bisa menjawab? Oke, kalau enggak saya tunjuk ya. Dea. Dea bagaimana? Bagus tidak kalau melihat dari R kuadratnya ini? Halo? Bagaimana? Iya, Ibu. Ya. Bagus tidak kalau lihat dari R kuadratnya ini? Bagus, Bu, sebab nilainya 0,8. Ya, karena kan tadi nilainya lebih dari 0,8 berarti hubungan multikolineritasnya bagus ya antara variabel bebas, total variabel bebas ya ini belum terhadap masing-masing variabel bebasnya. Kalau lihat dari variabel bebas masing-masingnya dari R23 yang ini yang kecil. Ya, berarti nanti hubungannya misalkan ini kan tadi ini pendapatan ya, ini konsumsi dengan kepala rumah tangga misalkan, usia kepala rumah tangga. Berarti nanti ada hubungannya usia kepala rumah tangga dengan misalkan pendapatan. Nah, ini lihat dari R23-nya. Kalau dari kovariannya nilainya minus 0,0086. Jadi sini ada
apa ya, keterbalikan ya gitu antara beta 2 dan beta 3 karena nilainya minus. Nah, ini datanya yang sudah kita plotkan menjadi data ini ya. Kalau tadi ini kita lihat dari T hitungnya ya. Ini T hitung. Ini T dari apa namanya? Selang kepercayaannya ya, 2,4164. Berarti sebenarnya di sini T hitungnya kan lebih kecil ya daripada T dari alfanya. Berarti sebenarnya dia tinggi tapi tidak sempurna gitu. Kalau dari T-nya, tapi ditunjukkan dari R kuadratnya masih besar ya. Berarti dia masih menunjukkan adanya multikolinearitas. Ini juga nih masih tinggi nih, sangat tinggi. Apalagi ini sangat tinggi ya. Tadi kan hanya 0,55 ya. Berarti ini lebih tinggi daripada data yang sebelumnya tadi. Ini data 10.4, kalau yang tadi data 10.3 ya. Yang tadi data yang tadi yang di sini. Nah, kelas hitung tuh seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu standar deviasinya, kemudian DS-nya, kemudian kita cari nih MSS-nya, dibagi darinya ini. Hitungnya berapa? Lebih dari 80 ya. Nah, kemudian nah, kalau ini kita lihat ya. Nah, pada sampel di atas menunjukkan bahwa ada multikolinearitas. Faktanya bahwa dari X-test ini dia terlihat signifikan, tapi T value-nya dari X2 dan X3 secara individual tidak signifikan. Ya. Nah, kalau misalkan kita melihat regresi S2 pada X3 pada X2, jadi di sini kita modelkan ya. Terus 3-nya mana? Ada. Oke. Jadi kita pengen lihat yang ini. X3 pada X2. Jadi ini dianggap sebagai variabel bebas nih, variabel terikatnya ya. Kalau di model kita coba yang ini gitu. Kita pengen melihat bagaimana sih nilai R kuadratnya gitu. Nah, ini kita lihat bahwa ternyata apa? R kuadratnya adalah sangat tinggi gitu ya. X kuadrat itu berarti antara X21 dengan X31. Ini estimator. Gitu. Menunjukkan apa? Ada perfect kolinearitas ya between X3 and X2. Kalau kita dari X21 dengan Y1 berapa kolinearitasnya ini ya. Ini kalau kita hitung per parameter, per X-nya, nilainya adalah R kuadrat. Gitu. Jadi apa? Variable statistically insignificant. Gitu. Kalau insignificant berarti dilihat dari T hitungnya itu lebih kecil daripada T value-nya ya. Kalau ini X3 terhadap I, ternyata besar semua nih. Nah, kita lihat apa? Bahwa dari ini X2I, ke X3I, X2I ke Y1, X3I ke Y1, ternyata nilainya ini. Nah, kalau misalkan kita gabung, kita melihat yang R kuadrat gabungan ya, ketika semua persamaannya dimasukkan. Yang ini ya. Kalau kita semua masukkan, ini nilai R kuadratnya 0,6365. Ternyata kalau kita satu-satu, kita lihat satu-satu, dia ternyata tinggi juga ya per itemnya gitu. Jadi memang secara variabel per variabelnya itu multikolinearitas, keseluruhan variabelnya juga multikolinearitas. Gitu. Jadi untuk mendeteksinya ya. Kemudian, nah bagaimana kalau misalkan
data kita itu tidak linear. Nah, ada beberapa cara ya. Oke, sebelum ke sana saya ingin lihat dulu ini daftar hadirnya dulu ya. Bentar. Tiga 38 per 50 banyak ya yang tidak bisa isi presensi. Oke. Wih. Oke, saya lihat dulu. Justin Tigor Hasonangan Situmeyang ada? Justin? Hadir? Ada tidak? Kok suaranya belum? Halo, ada? Hadir, Bu. Oke. Devi ada Devi? Devi Mulyani? Maaf Bu, Devi sudah tidak di ITK lagi. Ya, ada Tera ya? Oh iya, ada yang saya lupa. Atika Yona? Hadir, Bu. Hadir. Fadilah Muhesa? Hadir, Ibu. Liz Nurani? Nama dan Lajana tidak bisa presensi pada Gifong karena terkendala device. Seperti Dea, Danar. Dan Danar juga tidak bisa ke ini ya? Scan juga. Jadi dia itu pas nampilin SSI-nya tuh nggak keluar. Gifong juga tidak bisa Google Form. Itu pakai Google Form, Bu, karena saya kan nggak bisa PR-in. Tapi di sini tidak bisa mengisi presensi pada Google Form. Tidak bisa scan, tapi bisa ke Google Form gitu maksudnya. Iya Bu, bisa ke Google Form, cuman pas mau masukin SSI-nya nggak bisa. Oh iya, saya di sini bacanya tidak bisa mengisi presensi pada Google Form. Google Form-nya harusnya bisa kan? Di sebenarnya tadi ada. Raihan ada, Oktianto. Saya ini sambil ngecek di ini ya Google Form juga ya. Wulan Ayu Windari. Hadir, Ibu. Taufikur Rahman. Taufikur Kamasya Effendi. Ada? Ada Taufikur Rahman. Tidak ada. Taufikur Rahman. Pandu, Taufik. Tidak ada ya. Saya cek juga tidak ada ininya. Oke. Berarti tidak saya checklistkan. Muhammad Aqsal Fadilah. Hadir, Bu. Oke. Dimas. Dimas ada? Hadir, Ibu. Hadir. Dian Mayasari. Hadir, Bu. Danar tadi yang susah ini ya. Oke. Berarti Taufik Rahman sama tadi ya, siapa yang keluar? Devi ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Tadi kalau asumsinya semuanya adalah ini ya, multikulturalitas. Bagaimana kalau dia tidak memenuhi asumsi yang sudah disebutkan tadi ya? Gitu. Nah, langkah-langkah perbaikan jika
pendeteksian multipolaritas itu tidak berhasil gitu ya, tidak memenuhi semua syarat yang tadi gitu. Yang pertama apa? Tidak melakukan apa-apa. Maksudnya bagaimana? Ini dikarenakan apa? Menurut Blanchard bahwa multipolaritas pada dasarnya adalah masalah kekurangan data. Jadi masalahnya sebenarnya datanya kurang atau mikronumerositas. Dan beberapa kali kita tidak punya pilihan atas data yang kita miliki untuk analisis yang empiris. Juga tidak semua koefisien dalam model regresi secara statistik tidak signifikan. Jadi pertama kalau misalkan datanya masih kurang ditambahkan lagi ya. Tapi kalau misalkan ketika ditambahkan masih dia tidak multikolinear, artinya apa ya, memang datanya dari awalnya seperti itu ya. Selain itu, jika kita tidak dapat memperkirakan satu atau lebih koefisien regresi dengan presesinya lebih besar, kombinasi linear dari mereka, yaitu fungsi yang dapat diperkirakan secara relatif efisien. Jadi, maksudnya gimana? Kalau misalkan kita nilai estimatornya beta 1 topi, beta 2 topi itu nilainya belum bagus ya, tidak presisinya lebih besar, berarti artinya apa? Kita bisa mencari data yang lebih baik lagi gitu ya. Kalau misalkan tidak ada ya sudah gitu. Berarti kita tidak perlu mengubah model kita lagi gitu. Nah, kalau misalkan yang tadi yang itu kan opsi yang pertama ya, tidak melakukan apa-apa, tidak usah mengubah model. Kedua, mengikuti prosedur-prosedur aturan baku. Dari mana? Informasi dugaan sebelumnya. Jadi informasi dugaan sebelumnya bisa dikaitkan dengan teori ekonomi ya. Misalkan nih, pendapatan itu pengaruhnya terhadap apa. Nah, modelnya seperti apa model sebelumnya gitu, misalkan dari paper atau dari jurnal gitu ya. Jadi dilihat, oh ternyata kalau pendapatan itu dipengaruhi oleh ini gitu. Nah, tapi kan di penelitian itu harus ada kebaruan ya. Nah, kebaruannya misalkan kalian menambahkan 1 atau 2 variabel bebas gitu yang dikira-kira yang zaman dulunya belum ada sekarang ada gitu. Misalkan adanya virus gitu kan, virus yang sekarang melanda itu kan akan mengakibatkan apa ya? Si pendapatan ini akan berpengaruh, bisa naik atau turun. Nah, itu adalah suatu kebaruan dalam data. Tapi sebelum menambahkan suatu variabel bebasnya, kita harus bisa menentukan dulu nih hipotesisnya. Kira-kira ini modelnya apa ya gitu, dan kemudian apa saja yang mempengaruhi terhadap variabel peningkatnya gitu. Jadi harus ada informasi dari dugaan sebelumnya, baik dari penelitian ataupun paper yang sudah dipublish gitu. Kemudian mengombinasikan data time series dengan cross section. Oh iya, Taufikur Rahman. Oke, baik, nanti saya checklistkan ya. Kemudian mengombinasikan data time series dengan cross section. Jadi kita kombinasikan datanya, bagaimana apakah nanti dia itu masih bagus lagi ataukah tetap gitu ya. Kemudian mengeluarkan sebuah variabel dan bias spesifikasi. Jadi kita bisa mengurangkan variabel yang kira-kira pengaruhnya sangat kecil gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita buang, nanti datanya atau modelnya lebih bagus untuk melakukan, kita kan sebenarnya kalau data ini kita gunakan untuk ini ya, memprediksi gitu ya. Prediksi kalau misalkan X-nya segini, Y-nya segini gitu. Nah, kan tapi kita dalam memprediksi tidak boleh asal-asalan juga kan, harus ada datanya. Kemudian harus ada modelnya gitu. Nah, kalau modelnya ini dia itu tidak bagus, berarti bisa kita kurangkan dari variabel yang sudah kita buat gitu. Ya. Kemudian transformasi variabel. Tadi kan secara umum kemarin saya pernah mencontohkan ya, ada sebuah data kalau kita biasa gitu ya menggunakan regresi biasa, dia itu kecil sekali hubungan linearitasnya. Jadi kita logaritma naturalkan, kita lakukan ya. Misalkan Y, I, beta 1, X1 ditambah beta 2, X2 ditambah beta 3, X3, beta 4 ditambah, saya ubah ya, harusnya ini beta 1 tidak apa-apa. Ini ada errornya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan model yang biasa ini, ternyata datanya itu kurang bagus. Berarti kita logaritmakan. Kita lakukan sisi kiri, dan kita lakukan sisi kanan ya, yang ini. Dan seterusnya.
Gitu. Jadi kita bisa transformasi. Kemudian bisa dengan penambahan atau pengadaan data baru. Nah, ini kalau misalkan masih ada dananya, masih ada tenaganya, berarti kita bisa menambah data gitu ya. Kemudian mengurangi kolinearitas pada regresi polinomial gitu. Dengan cara apa mengurangi kolinearitasnya? Berarti kita kolinearitas itu akan turun kalau variasinya turun ya. Nah, sebentar ya. Ini ya cara-cara untuk mengurangi adanya ketidak multikolineritas ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian materi baru heteroskedasiti. Kedastisitas. Nah, sebuah asumsi yang penting dari classical linear regression model, asumsi keempat adalah bahwa faktor gangguan μi, jadi kalau heteroskedasitas itu kita lebih melihat ke faktor gangguannya ya, apakah dia itu hetero atau homoskedastisitas gitu. Kalau multikolineritas kita lebih mementingkan hubungan variabel bebasnya gitu ya. Kalau ini lebih ke faktor gangguannya ya. Bahwa tadi faktor gangguannya μi yang muncul pada FRP bersifat homoskedastik. Nah, kalau misalkan heteroskedastik bagaimana? Dia seharusnya ya harus bersifat homoskedastik gitu. Hal ini berarti bahwa semua memiliki variasi yang sama gitu ya. Oke. Kemudian alasan variasi dari mu itu bersifat sebagai variabel, kenapa kita anggap? Pertama, mengikuti model kesalahan belajar, misalnya kesalahan ketika dengan makin serinya praktek mengetik gitu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, ini mungkin terjadi faktor error gitu ya. Gitu. Contoh lain, makin tinggi pendapatan, makin tinggi discretionary income atau pendapatan dari diskretnya. Pilihan pembagian pendapatannya makin banyak gitu. Jadi kalau misalkan di pekerjaan mungkin ada diskret apa ya, pemisahan-pemisahannya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan makin tinggi pendapatan, otomatis dia itu stratifikasinya akan semakin banyak, pilihan pembagian pendapatannya juga akan makin banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita untuk samplingnya, jadi pengumpulan datanya itu juga harus diperhatikan. Berarti tidak bisa yang menggunakan sampel yang sederhana, berarti harus yang stratified gitu ya. Atau mungkin clustering dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan kan kalau tadi apa namanya kita langsung satu gitu kan makin tinggi pendapatannya gitu. Nah kalau misalkan dia itu makin banyak, otomatis discretionary income-nya juga akan semakin banyak gitu. Kemudian akibatnya apa? Teknik pengumpulan data makin baik kalau misalkan kita bisa mengklasifikasikannya. Gitu. Kemudian ada kewujudan outlier-nya. Ada kewujudan dari output-nya, dari
pendapatan yang banyak tadi terus kita pisahkan gitu ya, ada pembagiannya gitu. Kemudian apa? Spesifikasi model yang tidak benar sehingga membuat mu ini menjadi variabel gitu ya. Karena kan seharusnya mu itu kan error. Nah, ternyata error ini dia bersifat variabel bebas gitu, variabel yang bisa mempengaruhi terhadap nilai dari variabel dependennya, variabel bergantungnya gitu kan, berarti y-nya kan gitu kalau dalam hal x dan y gitu. Oke. Kemudian dari skewness dalam distribusinya lebih dari satu ya. Ya kan pernah belajar dari ADS ya, kalau skewness itu apa? Yang meruncing atau yang melebar? Ada yang bisa jawab? Kan ada skewness dan kurtosis ya. Nah. Bentar. Oke. Kalau kurtosis itu yang runcing. Kalau skewness itu yang dia seperti ini ya. Kalau normalnya kan gini ya. Gitu. Nah, ini kalau nilai modusnya, nilai minnya itu sama. Nilai min sama dengan modus. Kemudian sama dengan median. Itu dia normalnya seperti ini. Ada juga dia skewness-nya seperti ini. Gitu. Nah, jadi ini rataannya di sini, ini kan mediannya di sini ya, di median. Kemudian minnya di sini, modusnya di sini. Gitu. Ada juga yang gini. Gitu. Salah ya, ini mah normal ya. Gitu. Nah, ini mediannya di sini, modusnya di sini, kemudian ininya, minnya di sini. Nah, ini adalah data-data yang dia itu cenderung tidak homogen ya, atau heteroskedasitasnya tinggi. Untuk yang skewness yang ini negatif ya, ini negatif, yang ini positif. Kalau dia itu negatif, kenapa disebut negatif? Karena kebanyakan data itu rataannya itu ada di nilai-nilai yang kecil ya. Kalau nilai yang skewness-nya positif, berarti nilai rataannya itu banyak di sini gitu ya, rataannya. Oke. Ini tadi ya, skewness-nya lebih dari sama dengan 1, berarti yang ini positif kan. Kalau yang kurang dari 1, ini 0. Karena dia distribusinya normal. Oke. Kalau menurut David Henry, kenapa mu ini bersifat variabel? Karena ada transformasi data yang tidak tepat. Ya, tadi mungkin kita tidak tepat ya, dari Y menjadi ln Y. Mungkin menjadi logaritmik gitu ya. Untuk fungsional model tidak tepat. Nah, bagaimana sih kita bisa memilih model yang baik ya? Apakah kita tetap menggunakan model awal ataukah kita transformasi? Sebenarnya dilihat dari R kuadratnya. Kalau misalkan nanti ketika kita membuat kan bisa di Excel gitu ya, ada X dengan Y, kan ada R kuadratnya ya. Kalau R kuadratnya itu jelek, berarti bisa kita transformasi ke dalam bentuk logaritma atau kuadrat bahkan, atau logaritma natural. Nanti kita lihat, kita plotkan berapa sih nilai R kuadratnya gitu. Berarti itu nilainya yang bagus. Nah, transformasi data yang tidak tepat untuk fungsional model juga tidak tepat gitu. Kemudian estimasi OLS dengan adanya heteroskedastik. Nah, estimasi OLS dengan adanya heteroskedastik apa? Ini faktornya bahwa penaksir atau estimator OLS tetap tidak bias dan konsisten. Penaksir OLS tetap tidak bias dan konsisten, tapi tidak efisien dalam sampel besar atau kecil. Ya, jadi kalau kita menggunakan metode OLS, dia tetap tidak bias. Ya, bagus berarti. Dan konsisten, tapi tidak efisien dalam sampel besar atau kecil. Gitu. Jeleknya ya kalau kita menggunakan estimator OLS, tapi datanya itu sifatnya heteroskedastik gitu. Dia tidak efisien untuk sampel besar ataupun sampel kecil.
Kemudian metode general LS ini bagus kalau kita datanya itu cenderung yang heterositas gitu ya, atau mempunyai sifat heteroskedastisitas. Nah, bagaimana untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas? Pertama, dengan menggunakan metode informal. Nah, dari apa sifat dari masalahnya gitu. Kita analisis dari faktor awalnya gitu ya. Kemudian dengan metode grafis, dengan metode grafik ya. Kemudian dengan menggunakan metode formal. Nah, ini akan kita pelajari untuk minggu depan ya, yang ini. Gitu. Oke, saya membahas sebentar. Kalau tadi ini skewness, kalau kurtosis yang bagaimana? Ada yang ini ingat? Kurtosis berarti yang ketinggian kurvanya ya. Ya, yang ini, kemudian datanya gini. Ada datanya sangat runcing. Oke. Ada yang masih ingat? Yang paling bawah ini disebutnya apa? Yang flat, normal, atau lepto? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Berapa? Yang bawah ini? Yang bawah ini apa? Ini ada hubungan dengan hetero ya. Misalkan ini nilai dari mu-nya ya, bukan dari nilai y-nya. Gitu. Nilai mu-nya seperti ini. Kalau ini disebutnya apa? Flat, normal, atau leptokurtosis? Flat, Bu. Ya, flat ya. Yang ini flat. Ini flat. Kalau ini normal. Kalau ini apa? Ini harusnya di sini ya, ini di sini. Ini ya. Oke, ini yang ini lepto. Kalau lepto berarti nilainya lebih dari 3. Ini sama dengan 3 ya. Betanya di sini. Ini kurang dari 3. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, kalau normal ya, normal dia cenderung datanya tidak, yang flat ya. Flat itu kan berarti datanya tersebar banyak ya. Ini harusnya di sini. Ini ya. Kalau datanya dia flat, berarti dia cenderung homogen karena datanya tersebar dari yang kecil ke yang besar tuh banyak kan. Semakin dia ke arah lepto, datanya dia akan semakin homogen. Karena kan misalkan ini 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Jadi datanya akan lebih seragam gitu. Jaraknya lebih sedikit. Ya, gitu. Ini kalau kita bahas ke masalah kurtosis dan skewness ya. Yang bagus memang normal, tapi kan tidak semua data itu normal kan dari sananya gitu ya. Ya, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Jadi bahasan kita hari ini terkait multikolinearitas. Kalau multi berarti variabel yang kita lihat hubungannya itu lebih dari 1 ya. Kalau linearitas berarti ya regresi biasa, Y dengan X, berarti itu langsung kita dapat R kuadrat. Kalau multikolinearitas berarti itu bisa kita cari hubungan antara variabel bebas dengan variabel bebas, variabel bebas 1 dengan variabel tidak bebas 1 gitu kan. Jadi multi ada banyak gitu. Nah, dia terlihat dari R-nya ya. Nah, ada tadi yang perfect, ada juga high but imperfect gitu kan. Nah, syaratnya apa nanti dilihat lagi ya. Kemudian kita juga belajar tentang PIF. PIF itu kalau misalkan lebih dari 10 artinya dia multikolaritasnya baik gitu kan ya. Kemudian efeknya apa? Kalau multikolaritasnya tinggi, variasinya juga akan tinggi gitu kan. Karena kan dia kalau X yang besar nanti X yang lainnya juga akan besar, atau X dengan Y-nya itu akan tetap bertambah kan. Maka datanya dia akan cenderung bervariasi gitu. Oke. Oh, sudah selesai. Nah, untuk besok kalau jadi ini ya nanti sama Pak Acep ya. Kemarin itu tidak jadi.
Mungkin minggu depan dengan Pak Acep, kalau misalkan dengan Pak Acep nanti kelasnya akan digabung ya dengan RA dan RB-nya gitu. Ya. So ya disiapkan mungkin insya Allah kita minggu depan akan belajar tentang R ya. Jadi bagaimana memodelkan si ini, bagaimana kita mendapatkan nilai dari beta 1, beta 2, R23, R besar gitu ya. Itu bisa dari R ya. Jadi kan sebenarnya ini bisa dengan menggunakan Excel, tapi kan kalau Excel itu terus inputkan satu-satu gitu kan, lebih lama gitu kan. Oke. Nanti kita akan melihat hubungan antara beta 2, beta 3, multikolinearitasnya, kemudian variasinya, nilai VIF-nya yang mana gitu ya. Oke, masih ada kan ini R-nya? Belum dihapus kan? Ada yang sudah dihapus? Masih, Ibu. Masih ya. Oke. Jadi besok disiapkan. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Oh ya, tadi siapa? Taufik Rahman ya. Belum saya checklist. Ada yang ditanyakan dulu untuk materi hari ini? Nanti saya upload di GCR ya materinya.